Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Melancholia yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Film dimulai dengan memperlihatkan penerimaan siswa baru di SMA Asong. Sang direktur sekolah yang bernama Jung Ah terlihat memberikan sambutan mengenai keunggulan sekolahnya. Namun, seorang wanita bernama Yeonsu tiba-tiba muncul dan langsung membantah pernyataannya. Yeonsu mengatakan jika setiap kata yang diucapkan oleh direktur hanyalah omong kosong belaka. Tak lama kemudian, Yeonsu diamankan oleh polisi dan dibawa keluar gedung dengan paksa. Di saat itu, seorang murid bernama Seng Yu datang dan berkata jika dia akan membuktikan kebenarannya. Ternyata, Yeonsu dan Seng Yu telah dituduh melakukan sesuatu yang tak senonoh di dalam kelas. 증명해낼게요, 제가. 증명할게요. Cerita kemudian mundur ke 4 bulan sebelumnya. Yeonsu, seorang jenius di bidang matematika, mendapatkan tawaran untuk menjadi guru baru di SMA Asung. Saat berada di kereta, Yeonsu tak sengaja bertemu dengan Seng Yu yang berada di gerbong yang sama. Namun Yeonsu tak mengetahui jika Seng Yu adalah salah satu muridnya. Di saat kereta melaju dengan cepat, Yeonsu hampir terjatuh, namun berhasil ditangkap oleh Seng Yu. Sesamanya di tujuan, Seng Yu menyadari jika tas milik Yeonsu tertinggal. Dia pun segera mengembalikan tas tersebut. Sesamanya di rumah, Yeonsu yang membuka tasnya baru menyadari jika tasnya tertukar dengan milik Seng Yu. Hal ini terjadi karena tas mereka terlihat serupa. Di sini, tunangan Yeonsu yang bernama Sung Jae menemukan sebuah kamera di dalam tas tersebut. Dia mencoba mencari tahu alamat Seng Yu dengan melihat foto-foto di kamera. Akan tetapi, dia tak menemukan apapun kecuali gambar aneh. Yeonsu merasa senang karena gambar-gambar tersebut menunjukkan jika pemilik kamera adalah seorang matematikawan. Keesokan harinya, Seng Yu mendapatkan nomor Yeonsu dari pusat informasi dan mengajaknya bertemu untuk menukar kembali tas mereka. Sementara itu, di dalam kelas para siswa sibuk mengisi formulir pendaftaran klub. Tanpa semengutan Seng Yu, dia dimasukkan ke dalam klub kalkulus oleh temannya. Di sisi lain, Yeonsu mulai mengajar kelas matematika lanjutan, termasuk murid-murid yang tergabung di dalam klub kalkulus. Di sini Yeonsu mengumumkan jika akan ada penyeleksian ketat untuk menentukan siswa yang benar-benar kompeten, karena mereka akan dipersiapkan untuk mewakili sekolah di Olimpiade Matematika Internasional. Keesokan harinya, Yeonsu memberitahu para siswa jika tak ada seorang pun yang menjawab soal dengan benar. Oleh karena itu, dia memberikan kesempatan kedua agar siswa dapat memperbaiki jawaban mereka. Namun, di saat keluar kelas, para siswa menemukan kertas jawaban dari soal sebelumnya yang telah ditempel di mading sekolah. Yeonsu merasa terkejut sekaligus kagum karena semua jawaban di kertas tersebut benar dan sesuai dengan harapannya. Penasaran dengan siapa pelakunya, Yeonsu memeriksa rekaman kamera pengawas, namun dia tak menemukan adanya pergerakan mencurigakan. Sementara itu, Jung Ah selaku direktur sekolah memanggil Yeonsu untuk membahas metode pembelajarannya. Jung Ah menilai jika pendekatan yang diterapkan oleh Yeonsu sangat berbeda dari guru matematika sebelumnya. Di sisi lain, siswi yang bernama Yerin sudah mengetahui jika Seng Yu adalah orang yang menempelkan jawaban di mading. Di sini dia mengatakan jika jawaban tersebut hanyalah gertakan. Tak terima dengan komentar tersebut, Seng Yu langsung pergi ke mading sekolah untuk membuktikan jawabannya secara rinci. Namun, ketika Yeonsu datang untuk mengecek siapa yang telah menjawab soal tersebut, dia malah melihat Yerin berdiri terpaku di depan mading. Di sini, Yeonsu pun mengira jika Yerin adalah orang yang bertanggung jawab atas pertanyaan tersebut. Yerin yang ingin dipandang sebagai murid jenius oleh Yeonsu mengaku jika dialah yang menjawab soal tersebut. Sepulang sekolah, Yeonsu dan Seng Yu akhirnya bertemu untuk menukar kembali tas mereka. Yeonsu meminta maaf karena telah membuka kamera milik Seng Yu sebelumnya. Dia juga memuji setiap foto yang diambil oleh Seng Yu, yang menurutnya memiliki hubungan dengan rumus matematika. Mendengar hal tersebut, Seng Yu kaget tetapi memutuskan untuk tetap diam. Ketika Seng Yu hendak pergi, hujan tiba-tiba turun, dan dia memberikan payungnya kepada Yeonsu.
Keesokan harinya, Yeonsu memberitahu para siswa jika Yerin adalah orang yang menempelkan jawaban di mading. Namun, ketika diminta mengerjakan soal yang sama di papan tulis, Yerin kebingungan dan tak bisa menjawab. Akhirnya, dia mengaku jika dirinya telah berbohong. Yeonsu yang semakin penasaran dengan sosok sebenarnya di balik jawaban tersebut, secara tak sengaja menemukan petunjuk dari sebuah video milik siswa lain. Dari sana, dia mengetahui jika Sengyu adalah orang yang telah membuatnya terkesan. Setelah mengetahui kebenaran itu, Yeonsu segera mencari Sengyu dan menemukannya sedang berbaring di bangku luar. Yeonsu mengajak Sengyu ke ruang kelas dan bertanya, apakah dia yang menjawab soal-soal tersebut. Namun, Sengyu tak mau mengakuinya. Yeonsu yang tak percaya, dia pun menyuruh Sengyu untuk datang di keesokan harinya dengan membawa kameranya. Jika tidak, nilai Sengyu akan dikurangi. Di waktu yang sama, Jung-ah memberikan formulir pendaftaran Olimpiade Matematika Internasional kepada Yeonsu. Dia menjelaskan jika hanya akan ada satu siswa yang mewakili sekolah. Mengetahui hal ini, Yeonsu segera mengadakan tes untuk menyeleksi siswa terbaik. Keesokan harinya, Yeonsu berharap Sengyu mau mengikuti Olimpiade tersebut. Namun, dengan tegas Sengyu menolaknya. Yeonsu kemudian bertanya mengapa Sengyu berpura-pura tak menyukai matematika. Padahal, jelas terlihat jika dia sebenarnya sangat berbakat dan menyukainya. 수학 좋아하면서 왜 안 좋아한다고 하는지. 내일 아침 같은 시간에 여기서 보자. Di hari itu, ayah Sengyu sengaja menemui Yeonsu di sekolah untuk menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan kejeniusan Sengyu dalam bidang matematika. Ketika usianya 10 tahun, Sengyu pernah bergabung dengan IMT dengan nama yang berbeda. Sang ayah kemudian menjelaskan jika dia sengaja mengganti nama Sengyu karena setelah tiba di Korea, banyak orang yang menganggap Sengyu sebagai seorang jenius yang gagal. Hal ini disebabkan oleh kondisi melankolia yang dialami oleh Sengyu, yaitu perasaan depresi yang sering dialami oleh orang-orang dengan pemikiran jenius. Sang ayah pun meminta Yeonsu untuk membimbing Sengyu. Namun Yeonsu langsung menolaknya karena dia telah melihat perubahan drastis pada Sengyu. Sengyu yang masih menjalani hukuman diberikan soal kalkulus oleh Yeonsu. Tak berselang lama, Yeonsu datang untuk membantunya. Dan mereka berdua mulai mengerjakan soal tersebut dengan penuh semangat. This is the last question. Karena keberadaan mereka sempat terekam oleh kamera pengawas, seorang guru kemudian melaporkannya kepada Jung-ah. Hal ini membuat Jung-ah mulai menyelidiki latar belakang Sengyu. Di perpustakaan, Sengyu terlihat sedang mencari buku referensi sambil mengerjakan soal matematika. Dia mulai bersemangat kembali setelah belajar bersama Yeonsu. Namun di saat hendak pulang, Sengyu tak sengaja melihat Yeonsu bersama Sung-jae. Sengyu yang merasa cemburu menemui Yeonsu dan meminta payungnya kembali. Dari sini diketahui jika Yeonsu dan Sung-jae akan segera melangsungkan pernikahan. Di rumah, orang tua Sengyu yang ingin anaknya kembali seperti dulu memberitahukan jika mereka akan memasukkan Sengyu ke sekolah khusus untuk anak-anak berbakat. Namun Sengyu langsung menolaknya, membuat sang ayah menjadi sangat marah. Dengan perasaan kesal, Sengyu pergi ke rumah Yeonsu untuk memprotesnya karena dia mengira Yeonsu lah yang menyarankan orang tuanya untuk memindahkannya ke sekolah tersebut. Keesokan harinya, Yeonsu memanggil Sengyu untuk menemuinya di dalam kelas. Di sana, Yeonsu menjelaskan jika orang tuanya telah salah paham dalam mengartikan setiap kata yang dia sampaikan. Ketika ayah Sengyu datang untuk menjemputnya, Yeonsu berusaha menahan mereka dan meminta agar mereka membebaskan keinginan Sengyu. Bahkan, Yeonsu bersedia untuk mengajarinya secara langsung. Namun, semuanya sudah terlambat dan Sengyu tetap dibawa pergi. 아버님, 승유 저한테 맡겨주세요. 자, 좀 시키세요. 자, 얼른 타. Sesamanya di sekolah tersebut, sang ayah memperingatkan Sengyu jika dia harus mengikuti tes masuk yang akan diadakan di keesokan harinya. Sementara itu, di SMA Asung, para guru terlihat sibuk membuat soal untuk menyeleksi murid yang akan mewakili sekolah mereka di Olimpiade Internasional Matematika. Di keesokan harinya, Yeonsu bersiap untuk menutup pintu ruang tes karena penyeleksian akan segera dimulai. Namun, sebelum itu ditutup, Sengyu tiba-tiba datang untuk mengikuti tes tersebut. Hal ini membuat Yeonsu merasa sangat senang, karena ternyata Sengyu telah kabur dari sekolah itu demi melanjutkan pendidikannya di SMA Asung. Sebelum tes dimulai, terungkap jika Jung-ah telah mengutus seorang guru untuk memberikan bocoran soal kepada Yerin. Dengan demikian, Yerin dapat mengetahui bentuk soal secara mendetail. Setelah tes selesai, Sengyu kembali ke kelas untuk mengerjakan soal matematika.
Tak lama kemudian, Yerin menghampirinya dan memarahi Sengyu karena dia tak ingin Sengyu mengikuti olimpiade tersebut. Sengyu yang mengetahui jika Jung-ah yang merekomendasikannya ke sekolah anak berbakat, dia pun meminta maaf kepada Yeon-su karena telah salah paham selama ini. Ketika hasil tes diumumkan, seluruh siswa terkejut karena ada 2 orang yang lolos untuk mewakili sekolah. Mereka adalah Sengyu dan Yerin. Ternyata setelah ayah Yerin menghubungi pihak penyelenggara, dia mengetahui jika ada satu sekolah yang mengundurkan diri. Sang ayah kemudian meminta Jung-ah untuk memutuskan jika 2 siswa dapat mewakili sekolah dalam olimpiade. Jung-ah pun meminta Yeon-su untuk membimbing mereka dengan sangat baik. Di rumah, Yerin dihampiri oleh ayahnya yang menyarankan agar dia mengikuti tes seminar di Institut Teknologi. Karena penyelenggara seminar itu juga akan menjadi juri dalam olimpiade. Keesokan harinya, Sengyu yang sedang membaca buku milik Yeon-su menemukan catatan kecil di dalamnya. Penasaran, Sengyu menanyakannya kepada Yeon-su. Yeon-su kemudian mengajak Sengyu ke sebuah tempat untuk menemui seorang profesor, pemilik catatan tersebut. Ternyata profesor itu adalah ayah Yeon-su yang tinggal di sebuah sanatorium. Diketahui jika ayah Yeon-su mengalami gangguan kejiwaan akibat kecintaannya terhadap matematika, yang membuatnya hidup dalam dunianya sendiri. Di sekolah, seorang siswa bernama Kyu-yong yang tak lolos seleksi klub kalkulus merasa sangat kecewa. Ketika dia melihat kedekatan antara Yeon-su dan Sengyu, Kyu-yong membalas rasa kecewanya dengan mengedit foto mereka secara tak pantas. Hal ini membuat heboh di kalangan siswa. Sengyu yang mendengar rumor tersebut menemui Kyu-yong dan menghajarnya, hingga mereka terlibat perkelahian. Di ruang guru, Sengyu dan Kyu-yong dipanggil untuk disidang. Ketika seorang guru bertanya mengenai permasalahan mereka, keduanya hanya terdiam. Yeon-su yang menganggap Kyu-yong telah melanggar hukum dengan melakukan pemotretan tanpa izin, meminta Kyu-yong untuk meminta maaf. Tak ingin dilaporkan ke polisi, Kyu-yong akhirnya meminta maaf, meskipun dia tetap merasa kesal dan menyimpan dendam kepada Sengyu. Di sisi lain, terlihat Yeon-su yang makan bersama Sung Jae, ayah Yerin dan Menteri Pendidikan. Kemudian, di saat dalam perjalanan pulang, Sung Jae memberitahu jika pemenang Olimpiade Matematika sebenarnya sudah ditetapkan. Ternyata, ayah Yerin adalah penyelenggara Olimpiade tersebut. Mendengar hal ini, Yeon-su merasa sangat kecewa, karena hal itu tidak adil bagi siswa lain. Namun, meskipun kecewa, Yeon-su tetap menyemangati Sengyu untuk memberikan yang terbaik dalam Olimpiade. Kemudian, Yeon-su dan Sengyu pergi ke Pulau Jeju untuk menghadiri pameran sebagai bahan pidatonya nanti. Di saat yang bersamaan, Yerin yang sedang magang di Institut Teknologi juga pergi ke Pulau Jeju untuk menghadiri acara berbeda sebagai persiapan olimpiadenya. Di sisi lain, Jung-ah terlihat sedang berendam bersama adiknya yang bernama Yeon-woo. Ternyata, kedua kakak beradik ini masing-masing mengelola sekolah mereka sendiri dan saling bersaing untuk menjadikan sekolahnya yang terbaik. Diketahui jika Jung-ah memiliki watak yang licik, sering memanfaatkan segala hal demi kepentingannya sendiri. Saat pulang, Yeon-su yang kelelahan terlihat tertidur di kursi bandara. Sengyu yang melihat gurunya begitu kelelahan memutuskan untuk menyandarkan kepala Yeon-su ke bahunya. Namun tanpa disadari, Yerin yang hendak pulang melihat mereka berdua dan langsung memotret momen tersebut dengan ponselnya. Singkat cerita, hari Olimpiade pun tiba. Yerin, Sengyu dan Yeon-su sudah berada di lokasi acara. Sebelum acara dimulai, Yerin memutuskan untuk menemui ibunya agar bisa menghafal pidato yang akan disampaikan. Sementara itu, Yeon-su dan Sengyu pergi menghadiri seminar yang diadakan oleh seorang ilmuwan matematika favorit Yeon-su. Setelah seminar selesai, Yeon-su tiba-tiba mendapat telepon dari seorang guru yang memintanya untuk bertemu. Ketika Sengyu sedang sendirian, dia tak sengaja melihat seseorang yang membangkitkan trauma masa lalunya. Pria tersebut yang ternyata adalah salah satu juri Olimpiade yang pernah dia ikuti saat masih kecil. Di sini, orang itu memuji kejeniusan Sengyu di bidang matematika. Namun, bukannya senang. Sengyu justru ketakutan dan memilih untuk menyendiri di atap gedung. Trauma Sengyu kembali mengingatkannya pada kejadian di masa kecilnya. Di saat berusia 10 tahun, Sengyu bergabung dalam IMT dan bertemu dengan seorang pria yang juga jenius dalam matematika. Mereka menjadi dekat. Namun suatu hari ketika temannya tak dapat menjawab sebuah soal, Sengyu diminta untuk maju dan berhasil menyelesaikannya. Namun hal ini memicu tragedi. Di saat malam hari, Sengyu terbangun dan melihat temannya yang sudah melompat. Hal itu membuat trauma mendalam yang hingga kini dia rasakan. Di sisi lain, Yeon-su yang tak menemukan Sengyu merasa khawatir. Dan beruntungnya dia berhasil menemukannya di atap gedung dan segera menenangkannya.
Setelah itu Yeonsu membawanya ke aula karena acara sudah dimulai. Di aula, Yerin yang sedang memberikan pidato dalam bahasa Inggris yang membuat semua orang terpukau. Banyak yang merasa Yerin akan menjadi pemenangnya. Namun ketika giliran Sengyu berpidato, dia berhasil membuat semua orang lebih terkagum lagi. Karena dalam pidatonya, Sengyu membahas perspektif dunia terhadap matematika, menghadirkan tema yang unik dan mendalam. Para juri pun merasa bangga memandang Sengyu sebagai sosok yang benar-benar jenius di bidang matematika. Setelah pidato Sengyu selesai, para penonton memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kemudian, di saat hasil diumumkan, Yerin dan Sengyu keluar sebagai pemenang dengan 2 penghargaan berbeda. Yerin meraih juara pertama, sementara Sengyu menjadi juara kedua dengan apresiasi tinggi dari para juri. 학생들만 다시 한번 찍겠습니다. 우리 예린이가 제일 예쁘네. 하나, 둘, 셋. Setelah pengumuman, Sung Jae menemui Yeonsu dan mengajaknya untuk makan malam di sebuah kafe. Di sana, Sung Jae memperingatkan Yeonsu agar berhati-hati karena dia merasa Sengyu menyukai Yeonsu. Namun Yeonsu menjelaskan jika hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid, sehingga hal itu tak mungkin terjadi. Di keesokan harinya, SMA Asung dihebohkan dengan berita kecurangan Yerin saat mengikuti Olimpiade. Jung-ah yang mengetahui hal ini merasa khawatir akan reputasi sekolahnya. Dia pun memanggil Yerin dan memberitahunya jika kesalahan ini berasal dari orang tua Yerin. Masalah tersebut membuat Yerin merasa tertekan, terutama karena Yeonsu secara tak langsung terbawa dalam masalah tersebut. Karena sudah merasa benci, Yerin pun memotong rem sepeda Yeonsu. Dan hal itu menyebabkan Yeonsu terjatuh dan cedera di saat menggunakan sepedanya. Sengyu yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menolong Yeonsu dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun banyak siswa yang melihatnya, dia tak peduli. Tak lama kemudian, Sung Jae datang ke rumah sakit dan menyuruh Sengyu untuk pulang. Namun Sengyu menolak dan tetap menemani Yeonsu. Keesokan harinya, di saat Sengyu hendak menjemput Yeonsu dengan sepeda, dia melihat mobil Sung Jae yang lebih dulu menjemput Yeonsu. Namun Sengyu tak menyerah dan dia mengikuti mereka dari belakang. Ketika melihat rekaman kamera dashboard dari temannya, Yeonsu mengetahui jika pelaku yang memotong rem sepedanya adalah Yerin. Namun bukannya menghukum Yerin, Yeonsu malah memberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat stres yang dialami Yerin. Di tempat cetak foto, Sengyu mengambil hasil foto Yeonsu yang dia ambil saat di Pulau Jeju. Tak lama, dia menerima pesan dari Yerin yang berisi undangan pernikahan Yeonsu dengan Sung Jae. Sengyu yang merasa cemburu, dia pun meluapkan perasaannya di tengah guyuran hujan. Di sisi lain, Yerin yang masih sakit hati kepada Yeonsu menunjukkan foto kebersamaan Sengyu dan Yeonsu di bandara kepada Jung-ah. Dia menawarkan foto tersebut kepada Jung-ah dengan syarat Jung-ah memberikannya bocoran soal UTS. Akhirnya, Jung-ah pun setuju. Sengyu kemudian mengajak Yeonsu bertemu dan mengungkapkan perasaannya sambil memberikan kado berupa foto Yeonsu yang dia ambil di Pulau Jeju. Setelah itu, Sengyu pergi meninggalkan Yeonsu. Di saat membuka hadiah tersebut, Yeonsu menyadari jika Sengyu telah menyukainya. Keesokan harinya, Yeonsu menemui Sengyu untuk mengembalikan hadiah tersebut. Dia meminta maaf karena tak bisa menerima perasaan Sengyu. Di saat UTS tiba, Yerin mendapatkan bocoran soal terlihat tenang. Namun, hasil ujian menunjukkan jika Sengyu adalah satu-satunya murid yang mendapat nilai sempurna. Yerin merasa heran dan menanyakan hal ini kepada ibunya. Ternyata Yeonsu telah mengubah jawaban soal karena ada kesalahan dalam pembuatannya. Guru matematika yang membocorkan soal kepada Yerin memarahi Yeonsu karena tak memberitahunya soal perubahan tersebut. Hal ini membuat Yeonsu curiga jika Yerin memang mendapatkan bocoran soal dari guru tersebut. Sengyu yang kini kembali bersemangat berhasil mendapatkan nilai sempurna di setiap mata pelajaran. Bahkan dia menerima undangan untuk menghadiri kongres matematika. Selang beberapa waktu, rumor tentang Sengyu yang menyukai Yeonsu akhirnya sampai ke telinga ibunya. Sang ibu yang tak terima langsung mendatangi ibu Kyuyong karena diketahui orang yang menyebarkan gosip tersebut adalah anaknya. Di sini dia memintanya untuk segera menghentikan hal itu. Ketika Sengyu pulang, ibunya menanyakan langsung kebenaran tentang rumor tersebut. Namun Sengyu hanya menjawab jika Yeonsu akan segera menikah. Sementara itu, Yeonsu yang hendak pulang tiba-tiba dijemput oleh anak buah Yunwo untuk menemuinya. Karena ternyata Yunwo merupakan teman lama Yeonsu sejak SMA. Di sini dia menawarkan bantuan jika Yeonsu menghadapi kesulitan di SMA Asung, dia akan siap untuk membantu. Di saat Yeonsu hendak pulang, seseorang diam-diam memotret pertemuan mereka dengan niat melaporkannya kepada pihak tertentu.
Sebelum pulang ke rumah, Yeonsu sempat mengunjungi kedai milik orang tua Sengyu untuk memberikan pena yang akan digunakan Sengyu saat menghadiri Kongres Matematika. Mengetahui Yeonsu baru saja pergi, Sengyu mengejarnya untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya. Singkat cerita, hari pernikahan Yeonsu dan Sungjae pun tiba. Sementara itu, Sengyu sedang sibuk menghadiri kongresnya. Awalnya, acara pernikahan berjalan lancar. Namun, di saat Yeonsu dan Sungjae berjalan menuju altar, tiba-tiba sebuah foto kebersamaan Sengyu dan Yeonsu di Bandara Pulau Jeju ditampilkan. Dan kejadian ini membuat semua orang terkejut. Foto tersebut ternyata diunggah oleh Jung-ah yang merasa dikhianati oleh Yeonsu setelah melihat foto Yeonsu berada di rumah adiknya. Jung-ah yang tak mengetahui kejadian sebenarnya, dia tetap melampiaskannya. Ibu Sengyu yang juga hadir di acara tersebut merasa sangat terkejut dan memilih meninggalkan tempat bersama Ibu Sungjae yang turut kecewa. Akibat insiden tersebut, Yeonsu langsung dipecat dari SMA Asung dan acara pernikahannya dengan Sungjae dibatalkan. Kemudian, waktu berlalu dengan cepat. 4 tahun berlalu. Dan Sengyu yang kini sudah dewasa telah meraih banyak penghargaan di bidang matematika. Bahkan sering diundang ke berbagai acara televisi. Di sisi lain, SMA Asung telah menjadi sekolah ternama yang paling banyak diminati. Ayah Seoyoung datang menemui Jung-ah untuk memohon agar putrinya diterima di SMA Asung. Di tengah seminar matematika yang diisi oleh Sengyu, dia dibuat terkejut oleh seorang wanita bertopi yang hendak bertanya kepadanya. Wanita itu terlihat mirip dengan Yeonsu. Sengyu langsung menghampiri wanita tersebut untuk memastikan identitasnya. Namun ketika topi itu dibuka, ternyata wanita itu bukanlah Yeonsu, melainkan seorang murid dari SMA Asung bernama Si-an. Si-an ternyata adalah murid yang pernah mengikuti kursus bersama Yeonsu. Cerita mundur kembali ke masa lalu. Di saat Sengyu berjanji kepada Yeonsu untuk membuktikan jika foto kebersamaan mereka di Pulau Jeju tidak benar, dalam upayanya membersihkan nama, mereka pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Namun setelah itu Yeonsu memutuskan untuk pindah rumah tanpa memberitahu Sengyu. Hal ini membuat Sengyu tak dapat menemukan Yeonsu. Akan tetapi dia tetap berusaha untuk mencarinya dengan penuh obsesi. Pencariannya mengantarkannya ke sebuah sanatorium tempat ayah Yeonsu dirawat. Sengyu berharap bisa menemukan Yeonsu di sana. Setelah berbincang dengan ayah Yeonsu, Sengyu memutuskan untuk pulang. Namun di saat keluar dari sanatorium, dia tak sengaja bertemu dengan Yeonsu yang hendak mengunjungi ayahnya. Sengyu merasa sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Yeonsu. Akan tetapi, Yeonsu bersikap dingin dan meminta Sengyu untuk segera berhenti mencarinya. Meskipun begitu, Sengyu tetap tak peduli dan terus berusaha untuk mendekatinya. Singkat cerita, terlihat Jung-ah yang menemui Sengyu. Di sini dia menawarkan pekerjaan sebagai guru matematika di SMA Asung. Sengyu langsung menerima tawaran tersebut karena dia memiliki rencana lain. Beberapa hari kemudian, Sengyu mulai mengajar di SMA Asung dan bertemu kembali dengan Yerin yang saat ini melanjutkan kuliah di Hankook University. Di kelas, Sengyu juga bertemu dengan Si-an, seorang murid SMA Asung yang cerdas di bidang matematika. Sengyu meminta murid-muridnya mencari buku referensi yang hanya tersedia di perpustakaan. Si-an, orang yang menarik perhatian Sengyu karena kepintarannya, ditanya mengenai cara belajarnya. Di sini, Si-an menjelaskan jika dia belajar secara otodidak karena berasal dari keluarga kurang mampu dan harus bekerja keras untuk bisa diterima di SMA Asung. Di luar kelas, Si-an menghubungi Yeonsu untuk menanyakan buku matematika yang dimaksud oleh Sengyu. Yeonsu menjawab jika dia memiliki buku itu. Tetapi setelah dicari, ternyata buku tersebut tidak ada karena sebenarnya sudah berada di tangan Sengyu. Yeonsu yang kini bekerja sebagai pengajar di sebuah lembaga pendidikan merahasiakan identitasnya untuk menghindari orang-orang yang berhubungan dengan SMA Asung. Pada malam hari, Yeonsu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku matematika yang dibutuhkan Si-an. Namun, dia dikejutkan dengan kehadiran Sengyu yang datang untuk menemuinya. Kemudian, film pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.